Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahesa Dimyati Haryokaseme dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan berpidato tentang Gunung Meletus. Pertama-tama dan utama, marilah kita terutama dahulu untuk memanjatkan dan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjukkan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua hadir di sini, khususnya sungguh sanggup mencicipi nikmat dan karunia-Nya tersebut dengan bebas. Tak lupa juga tentunya sholawat serta salam akan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita semua dari jeratan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, sehingga kita semua sanggup mencicipi zaman yang penuh dengan cahaya keselamatan, yaitu cahaya Islam. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah, kita tentu tahu betul bahwa seringkali negara kita dilanda dengan peristiwa gunung meletus, mulai dari Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Kelut, dan masih banyak lain gunung-gunung Merapi lainnya yang meletus semetode bergiliran. Tentunya hal ini bukan lagi hal yang aneh, sebab memang penampang alam negara kita yang berada di formasi pegunungan Gunung Merapi menciptakan negara kita rentan terhadap peristiwa yang satu ini. Namun dengan banyaknya Gunung Merapi di negara kita, selain menciptakan bencana, nyatanya gunung-gunung berapi itulah yang lalu menciptakan negara kita menjadi sebuah negara yang subur. Sehingga memang tentunya kita patut mensyukurinya. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, melihat banyaknya gunung meletus yang sering terjadi, tentunya pemahaman mengenai bagaimana dan hal-hal apa yang meski dilakukan saat gunung meletus terjadi tentunya akan sangat penting untuk diketahui. Sehingga pada kesempatan kali ini di sini kami akan menunjukkan sedikit hal-hal terkait gunung meletus, jenis, tingkat status gunung berapi sebagai negara dengan aktivitas gunung berapi terbanyak di dunia. Pentingnya bagi kita untuk mengetahui tingkatan status gunung-gunung api, perlu diketahui bahwa tingkatan status gunung berapi ada 4. Keempat, yakni dari yang paling rendah, normal, waspada, siaga, dan awas. Berikut penjelasannya. Pertama, normal, level 1 atau normal pada gunung berapi berarti tidak perubahan aktivitas secara visual, seismis, dan kejadian vulkanik lainnya. Selain itu, gunung berapi masih dikaitkan aman dan tidak meletus hingga waktu tertentu. Kedua, waspada level 2. Di level waspada ini, gunung berapi sudah menunjukkan adanya peningkatan aktivitas, mulai dari aktivitas seismis, kejadian vulkanik, dan kenaikan aktivitas di atas normal. Perubahan ini dikarenakan aktivitas magma, tektonik, dan hidrotermal. Yang ketiga, siaga level 3. Pada level siaga atau level 3 ini gunung berapi menunjukkan peningkatan aktivitas seismik yang intensif, perubahan secara visual, atau aktivitas kawah. Lebih dari itu, aktivitas gunung juga dapat berlanjutan ke letusan. Yang keempat, awas level 4. Awas merupakan level tertinggi dari status gunung berapi pada level ini. Gunung berapi bisa segera
atau sedang meletus atau pada keadaan kritis yang dapat menimbulkan bencana. Hal itu ditandai dengan bermunculan abu dan uap. Selain itu, pada level awal berpeluang terjadi letusan dalam waktu kurang lebih 24 jam. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, satu hal yang diketahui, khususnya bagi mereka yang ditinggal sekitar gunung berapi, yakni memahami gejala saat gunung akan meletus. Ketika gunung berapi akan meletus, biasanya alam telah menunjukkan petunjuk yang sangat terang di antaranya turunnya hewan yang berada di atas gunung, hawa yang semakin panas, sering terjadi gempa, dan munculnya bunyi-bunyi gemuruh yang berasal dari gunung. Jika ciri-ciri tersebut telah muncul, ada baiknya bila Anda segera pindah atau mengevakuasi diri yang biasanya telah dikoordinasi oleh pihak terkaitan. Ketika gunung meletus tiba, maka tentunya Anda dihentikan berada di daerah gunung yang telah meletus. Karena memang tidak ada alat pengaman apapun yang sanggup menyelamatkan Anda dari ganasnya gunung meletus. Sehingga bila memang telah mendapatkan perintah dan perintah mengungsi, sebaiknya saat memang keadaan belum dikatakan aman, ketika Anda tengah mengungsi, ada baiknya untuk membawa sedikit bekal, khususnya tanda pengenal dan hal-hal yang sekiranya penting. Bila memang mempunyai keluarga di luar wilayah yang tidak terkena efek bencana, ada baiknya Anda menginap di tempat selama peristiwa terjadi. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, demikian pidato saya yang sanggup saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.